tabea ale nadat ni yan tak biasa tahu minasa yan tonsea sapakuan tumani manua musti itu nanaan pakuan dunia umbanua ti pakuan mengatur cara kehidupan bermasyarakat, dan yang menyampaikan aturan itu adalah para tonas. Yang di desa-desa itu para tonas itu dikenal, yakni Wadian, itu satu tokoh yang berpautan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Wadian inilah yang mendapat ilham dari yang berkuasa, Opo Empung, untuk disampaikan kepada masyarakat. Hal ini pun harus disampaikan kepada pemimpin di desa atau di masyarakat perkampungan yang disebut tunduan. Kalau sekarang itu disebut hukum tua atau lurah. Nah, yang dimaksud dengan dunia ini berarti mengatur tata cara masyarakat itu dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pergaulan, bahkan pun di dalam kehidupan berusaha, dalam usaha pertanian dan usaha-usaha lain. Karena masyarakat pada waktu itu, ya boleh dikatakan harus bergantung pada keadaan alam di mana mereka itu berada. Jadi kalau alam itu masih dalam bentuk hutan, maka itu akan ditata, dikelola supaya teratur itu perkampungan yang pada waktu itu disebut doong. Jadi kampung atau doong, tempat pemukiman masyarakat. Jadi untuk itu bagi suku Tonsea itu mulai dikenal di sekitar abad ke-14. Sekitar abad ke-14. Jadi setelah masyarakat itu tersebar dari Batu Pinabetengan, ya, di mana para tokoh-tokoh ini kembali diingatkan supaya sekalipun sudah tersebar, mereka diingatkan supaya tetap memelihara itu persatuan. Ya, karena itu dari tiap-tiap suku yang dipimpin oleh tonas yang disebut tunduan Malak atau kepala wilayah. Ya, di Tonsea ada utusan yang diminta untuk bertemu kembali di Watu Rungeran Nyompung, di Watu Pinabetengan. Mereka berkumpul di sana. Dari Tonsea dikenal itu tonas yang bernama Mandei. Dan dari suku Tombulu diundang tonas yang bernama Muntu-Untu. Dan yang dari suku Tontemoan itu adalah tonas yang bernama Kapero. Waktu itu pertemuan diadakan di sekitar tahun 1460. Yang dalam cerita orang tua itu sesudah bulan purnama kedua. Mereka kembali bertemu di Pinabetengan, sekalipun mereka sudah tersebar di tiap-tiap wilayah. Nah, untuk itu Kapero berkata, dahulu kita satu, tapi karena kita sudah tersebar sesuai dengan adat kita masing-masing yang disebut dengan poso, ya, maka para tonas dimintakan supaya kalau sudah berada di tiap-tiap kampung yang dibentuk atau yang dikatakan Timani Wanua, maka para pemimpin itu harus mengadakan
penataan, pengolahan kehidupan masyarakat yang disebut dunia Umbanua. Jadi dunia Umbanua ini mempunyai makna yang besar bagi masyarakat, di mana masyarakat itu memang dikelola, ditata, diatur cara hidup bermasyarakat supaya mereka itu hidup. Orang tua bilang harus hidup rukun damai. Orang tua bilang male oleh osang, masawa-sawangan, tumbuh-tumbulan, ya. Karena dengan cara hidup bersama-sama, bahu-membahu itu, ya kalau istilah umum di Indonesia bilang kehidupan bergotong royong itu harus dipelihara. Karena ini adalah kebiasaan yang membudaya bagi masyarakat pada umumnya. Nah, untuk itu ada makna-makna yang lain, yakni apabila dunia Umbanua itu masyarakat teratur dengan baik, maka desa itu pun akan berkembang. Akan dikatakan berkembang karena ya desa-desa yang memelihara adat budaya ini ya pasti ada maksud untuk ya kegiatan-kegiatan yang dimintakan untuk dapat disaksikan oleh para pendatang-pendatang baik dari domestik ataupun dari luar negeri mau masih menyaksikan adat-adat atau tradisi-tradisi masyarakat yang masih dipelihara baik di dalam setiap desa di wilayah Tonsea ini. Dan yang perlu juga diingatkan dalam acara dunia Umbanua ini tidak dilupakan itu mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, situs-situs yang ada di desa, peninggalan-peninggalan orang tua di masa lampau, yaitu makam-makam purbakala yang disebut waruga. Nah, itu di desa-desa ya masih ada desa-desa yang masih banyak tersebar waruga-waruga ya yang ada di Minahasa Utara. Itu dilaksanakan turun-temurun ya. Sampai saat ini ada beberapa desa lagi yang masih melaksanakan cara budaya masa lampau itu, yakni dunia Umbanua itu, dengan cara yang masih dilaksanakan oleh para tonaas, yakni para wadian dan para tunduan, dengan mengambil upacara orang bilang atur kampung ya. Nah, dalam acara atur kampung ini perlengkapan yang disiapkan yakni tanda-tanda untuk batas-batas di perkampungan yang disebut tower atau sela. Itu terdiri daripada tanaman-tanaman yang disebut tawang ya. Dan tanaman-tanaman yang dipilih oleh para orang-orang tua untuk diadakan acara matur manua atur kampung itu. Jadi selain itu masih ada lagi upacara atur kampung dengan mengambil ya hewan-hewan untuk dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena dalam mengatur kampung itu ya hewan-hewan ini ya kalau masa lampau orang Tonsea atau khususnya orang Minahasa pada umumnya ya hewan yang dijadikan kurban untuk mengatur kampung itu adalah hewan babi. Nah, itu masih dilaksanakan. Nah, dalam mengatur kampung ini dari hewan babi ini para tonaas yang dipimpin oleh wadian memeriksa keberadaan hati daripada hewan babi ini, diteliti, diamati oleh para wadian. Apakah ini hati ini bersih untuk kehidupan masyarakat atau masih ada hal-hal yang merintang? Kalau dia bersih, maka para tonaas mengatakan masyarakat itu tidak perlu ragu-ragu dalam menata kehidupan. Tapi kalau itu menurut pengamatan para tonaas ada hal-hal yang merintangi, maka hati ini dia kembali diperiksa, diolah oleh para wadian
supaya dia dikembalikan kepada posisi yang benar, supaya masyarakat itu apabila mereka itu ya dikatakan menyimpang daripada kehidupan, mereka itu ditarik kembali kepada jalan yang benar. Inilah cara para Madian untuk mengatur masyarakat. Jadi tata cara masyarakat itu diperiksa dalam ya katakanlah itu yang tersirat di dalam hati babi. Ya, kalau para ya ahli jampi ya itu juga masih berlaku dalam kehidupan para Madian. Tapi para Madian ini bukan secara mistik belaka. Mereka itu hanya pusatkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Jadi bukan secara mistik yang mereka laksanakan, karena mereka minta petunjuk-petunjuk yang baik itu Tuhan tentukan dengan melihat apa yang tersurat dalam hati hewan babi itu. Jadi untuk cara-cara ini di wilayah Tonsea ini, di Kecamatan Kemah, di Desa Baleu, di Desa Stontalete, bahkan di Minawerot ini, di antara Tumaluntung sampai Batu Damo itu masih ada juga desa-desa yang melaksanakan cara seperti itu. Sampai di Kecamatan di Membe, di Desa Leikit, hal ini dilaksanakan turun-temurun. Niaga-niaga itu masih tetap dilaksanakan. Selain daripada pergantian kubu tua, maka di tiap-tiap pergantian tahun memasuki tahun yang baru, itu juga masih dilaksanakan acara niaga-niaga. Ya.